PSAK 407 adalah PSAK akuntansi ijarah. Tujuannya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah sesuai prinsip syariah. Standar ini memberikan pedoman agar transaksi sewa berbasis syariah disajikan secara transparan, konsisten, dan sesuai ketentuan akuntansi. Mulai pada definisi dalam PSAK 407. Yang pertama, aset ijarah adalah aset berwujud atau tak berwujud yang manfaatnya diijarahkan kepada pihak lain. Kemudian ajir adalah pihak pemberi jasa dalam akad ijarah atas jasa yang menerima imbalan ujrah. Kemudian ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dan mustajir untuk pertukaran manfaat dengan ujrah. Kemudian ijarah atas aset adalah akad ijarah yang objeknya berupa manfaat dari aset tetap atau aset tak berwujud. Kemudian ijarah atas jasa adalah akad ijarah yang objeknya berupa manfaat dari suatu jasa. Kemudian ada ijarah muntahiyah. Ditamlik adalah ijarah yang disertai janji perpindahan kepemilikan aset setelah masa akad berakhir. Kemudian mu'jir adalah pihak yang menyewakan aset atau pemberi manfaat. Kemudian mustajir adalah pihak yang menyewa atau menerima manfaat dari aset yang diijarahkan. Kemudian nilai wajar adalah harga yang digunakan dalam transaksi antara pihak-pihak independen pada tanggal pengukuran. Kemudian objek ijarah adalah manfaat yang diberikan dari aset atau jasa yang disewakan dengan spesifikasi yang jelas. Kemudian hamis jizyah adalah uang muka yang diberikan oleh mustajir sebagai bukti komitmen untuk melanjutkan akad. Kemudian wa'd adalah janji satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan suatu tindakan di masa mendatang. Selanjutnya, karakteristik ijarah. Ijarah merupakan akad sewa yang memindahkan manfaat bukan kepemilikan aset. Risiko dan manfaat yang diberikan tetap pada mu'jir. Spesifikasi objek ijarah seperti jenis, ukuran, dan jumlah harus jelas dalam akad. Mu'jir dapat meminta jaminan kepada mustajir untuk menghindari kerugian selama masa akad. Mustajir dapat memberikan hamis jizyah sebagai bukti komitmen terhadap akad. Jika akad batal karena mustajir, uang muka dikembalikan setelah dikurangi biaya real. Jika batal karena mu'jir, uang muka dikembalikan penuh. Dalam ijarah muntahiyah ditamlik, perpindahan kepemilikan dilakukan setelah akad berakhir melalui hibah atau jual beli sesuai perjanjian. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran akuntansi oleh mu'jir. Aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan awal dan diklasifikasikan sesuai jenisnya berdasarkan PSAK terkait seperti PSAK 16 untuk aset tetap dan PSAK 19 untuk properti investasi. Aset tersebut disusutkan atau diamortisasi sesuai kebijakan akuntansi sejenis, sedangkan pendapatan ijarah diakui secara merata sejak aset siap digunakan hingga akhir akad dan dikurangi insentif kepada mustajir. Jika ujrah berubah, pendapatan disesuaikan secara proporsional dan piutang ijarah diukur sebesar nilai realisasi versi sesuai PSAK 413. Kompensasi akibat penghentian akad diakui sebagai pendapatan, sementara bila aset berpindah ke mustajir melalui hibah diakui sebagai dewan dan melalui penjualan diakui selisihnya sebagai laba atau rugi. Selanjutnya, akuntansi oleh mustajir. Mustajir mengakui beban ijarah secara merata selama masa akad sejak aset siap digunakan dengan memperhitungkan insentif yang diterima dari mu'jir. Jika ijarah bersifat tidak tetap, beban disesuaikan sesuai perubahan ujrah dan kompensasi atas penghentian akad diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Apabila akad dihentikan, mustajir mencatat kewajiban untuk membayar kompensasi kepada mu'jir atau pihak ketiga. Jika kepemilikan aset berpindah, maka melalui hibah diakui sebagai aset dan pendapatan sebesar nilai wajar, sedangkan melalui pembelian diakui sebagai aset sebesar nilai wajar aset yang dibeli. Selanjutnya, jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah dilakukan secara terpisah dan harus didasarkan pada nilai wajar aset. Keuntungan atau kerugian dari penjualan diakui pada saat transaksi jual dilakukan, sementara pelakuan sewa mengikuti ketentuan akuntansi mustajir. Selain itu, keuntungan atau kerugian dari transaksi jual ijarah tidak boleh digunakan untuk menambah atau mengurangi beban ijarah. Selanjutnya, ijarah lanjut. Jika aset ijarah disewakan kembali ke pihak lain, entitas mencatat transaksi sesuai perannya, yaitu sebagai mustajir terhadap mu'jir awal dan sebagai mu'jir terhadap penyewa berikutnya. Dalam ijarah lanjut, entitas berperan sebagai pihak utama atau prinsipal yang mengendalikan aset, bukan sekedar perantara. Ijarah atas jasa. Ijarah atas jasa terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama, ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama,
Ijarah atas jasa secara langsung. Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada mustajir. Yang kedua, ijarah atas jasa secara tidak langsung. Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada mustajir. Kedua, ijarah atas jasa secara tidak langsung meliputi akad ijarah atas jasa antara ajir awal dan entitas sebagai mustajir dan akad ijarah atas jasa antara entitas sebagai ajir dan mustajir akhir. Jangka waktu kedua akad ijarah tersebut dapat sama atau berbeda. Penghentian akad. Yang pertama, ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan. Kedua, ketika menjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka ajir dapat memperoleh kompensasi dari mustajir dan hak lain. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan. Mustajir mengakui beban ijarah sejak mustajir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diterima. Mustajir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka mustajir mungkin memberikan kompensasi ke ajir dan pihak lain. Ijarah atas aset. Mujir menjanjikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mujir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di kompensasi atas penghentian akad. Mujir dan ajir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah. Mustajir menyajikan beban kompensasi atas penghentian. Selanjutnya contoh ilustrasi pertama insentif. Misalnya entitas A yakni mujir dan entitas B, mustajir menyepakati akad ijarah pada 1 Januari selama 1 tahun dengan biaya 2 juta per bulan yang dibayarkan pada setiap tanggal 1. Entitas A memberikan insentif berupa tidak ada pembayaran ujrah selama 3 bulan pertama. Aset ijarah tersedia untuk mustajir pada 1 Januari. Nah, entitas A mengakui pendapatan ijarah sebesar 1,5 juta per bulan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Entitas B mengakui beban ijarah sebesar 1,5 juta per bulan sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Gambar di atas merupakan jurnal yang menunjukkan siklus transaksi sewa yang terjadi pada 31 Januari, 28 Februari, 31 Maret, 1 April, dan 30 April. Contoh kedua yakni perubahan ujrah. Jika terjadi perubahan besaran ujrah selama masa akad ijarah, maka mujir menghitung ulang jumlah pendapatan ijarah dan mustajir menghitung ulang jumlah beban ijarah serta menerapkannya secara prospektif. Nah, misalnya pada 1 Januari tahun pertama, entitas A dan mujir dan entitas B mustajir menyepakati akad ijarah atas aset selama 2 tahun dengan biaya 12 juta untuk tahun pertama, yang mana ujrah untuk tahun kedua akan ditentukan pada akhir tahun pertama. Aset ijarah tersedia untuk mustajir pada 1 Januari tahun pertama. Entitas A mengakui pendapatan ijarah sebesar 1 juta per bulan selama tahun pertama. Nah, entitas B mengakui beban ijarah sebesar 1 juta per bulan selama tahun pertama juga. Pengertian dari akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Dana peserta adalah semua dana milik peserta secara individual dan kolektif berupa dana tabaru dan dana investasi. Adapun kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi resiko dan ujrah. Surplus dan defisit underwriting. Dana tabaru adalah selisih antara pendapatan dan beban underwriting dari dana tabaru. Surplus dan defisit dana tabaru adalah selisih antara pendapatan underwriting dan investasi dari dana tabaru dengan beban underwriting dan investasinya. Karakteristik yang pertama, ada prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong atau tawuni dan saling menanggung atau takafuli antar sesama peserta. Yang kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaru dan akad tijari, yang dimana akad tabaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Yang ketiga, ada penerimaan dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Keempat, pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana
pendapatan dari dana terbaru pada saat jatuh tempo pembayaran milik peserta. Pengakuan setelah pengakuan awal, surplus dan defisit underwriting. Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting bergantung pada peserta secara regulator atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus underwriting adalah sebagai berikut. 1. Seluruh surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana terbaru. 2. Sebagian surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana terbaru dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual. Yang ketiga, sebagian surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana terbaru, sebagian juga didistribusikan ke peserta secara individual dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola. Penyajian. Penyisihan teknis disajikan terpisah di liabilitas laporan posisi keuangan. Saldo dana tabaru dan investasi peserta disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas entitas pengelola. Selanjutnya, kontrak asuransi dan akad asuransi syariah. Kontrak asuransi syariah adalah kontrak yang mana satu pihak atau asuradur menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain atau pemegang polis dengan menyetujui untuk mengompensasikan pemegang polis jika keadaan masa depan tidak pasti berdampak merugikan pemegang polis. Kesimpulannya adalah, misalkan pasangan jadi mengatur akuntansi transaksi ijarah atau sewa syariah yang meningkatkan pemindahan manfaat tanpa perpindahan kepemilikan agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Sementara itu, PSAK 408 mengatur asuransi syariah yang berlandaskan prinsip tahun atau tolong menolong dan takaful atau saling menanggung resiko dengan pemisahan yang jelas antara dana peserta dan dana pengelolaan. Kedua standar ini memastikan bahwa transaksi keuangan syariah dilakukan secara jujur, akuntabel, serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan